Media NU Punggi, meneguhkan ukhuwah, menebar dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat, nahdhiyin, nahdhiyat, khususnya para pemirsa media NU Pungging. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dalam bulan Ramadan ini dengan lancar dan mudah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini akan dibahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaumi ahada asyara. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada 11. Yang pertama, dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan mimma fadhin maftuhin. Masuknya suatu benda kepada bagian yang dinamakan rongga dari organ yang terbuka. Seperti mulut, masuknya benda ke mulut, ke hidung, telinga, dubur, itu bisa membatalkan puasa. Makan, minum, contohnya yang dari mulut. Dikatakan tadi masuknya suatu benda, artinya kalau bukan benda itu tidak membatalkan puasa. Seperti masuknya asap, itu bukan ain, kecuali dalam. Tapi bukan berarti contohnya seperti masalah merokok itu tidak membatalkan puasa. Karena untuk urusan merokok itu ada ain yang masuk, ada benda yang masuk, nikotin. Ada nikotin yang dihisap di situ. Adapun seperti masalah suntikan, obat yang dimasukkan lewat suntik, yang disuntikkan ke daging kita, biasanya itu karena itu daging tersebut bukan termasuk jauf, maka tidak membatalkan puasa. Seperti yang dikatakan dalam kitab Al-Mahalli halaman 56, walau awsalat dawa'a li jirahatin ala saqi ila dakhilil lahmi aw gharaza fihi sikinan wasalat mukhahu lam yuftir li annahu laysa bijaufin. Ketika seseorang memasukkan atau mendatangkan suatu obat untuk luka yang ada di betis, dimasukkan sampai ke dalam daging, atau masukkan sebuah pisau ke betis tersebut sampai ke sumsum, maka itu tidak membatalkan, karena itu bukan bagian dari jauf atau rongga. Dari ini diambil kesimpulan bahwa yang disuntikan, obat yang disuntikan ke lewat di pantat kita itu tidak sampai membatalkan puasa. Adapun masalah infus, ya, infus itu ada dua macam biasanya. Yang dimasukkan ke pembuluh darah itu ada dua macam. Ada kalanya itu pengganti makanan untuk mengenyangkan. Kadang-kadang berhari-hari orang yang sakit tidak makan mampu karena lewat infus tadi. Ada kalanya itu sekedar obat. Nah, ini diperinci. Kalau itu mengenyangkan, memberikan asupan makan sebagai ganti dari asupan makanan, mengenyangkanlah, itu bisa membatalkan puasa. Dikatakan di sini fal ibratul mughdhiyatu atau mughadhiyatu mutufattiru bil ijma'. Jadi jarum infus yang memberikan rasa kenyang, yang di situ menjadi alat masuknya ganti suapan makanan yang memberikan rasa kenyang, itu bisa membatalkan puasa. Nah, adapun kalau
infus tadi isinya bukan yang dimasukkan ke pembuluh darah, bukan suplemen pengganti makanan yang mengenyangkan, maka ini dilihat dulu. Kalau itu dimasukkan ke urat-urat yang berongga, pembuluh darah misalnya, maka itu membatalkan. Tapi itu kalau infusnya kalau dimasukkan ke otot, maka tidak sampai membatalkan. Di tetesan telinga itu bisa membatalkan. Bisa membatalkan. Adapun kalau tetesan mata, obat tetes mata, itu tidak sampai membatalkan sekalipun di tenggorokan terasa pahit. Dijelaskan oleh para ulama, wala yadurul iktihalu wa in wujida ta'mul kuhli bihalqihi li'annahu la manfadda minhu ilal halqi. Tidak bahaya. Di sini mencontohkan pakai celak bercelak, walaupun celaknya tadi sampai bisa dirasakan ke tenggorokan, itu tidak sampai membahayakan puasa, karena mata bukan jalan menuju tenggorokan. Artinya tidak sampai membatalkan puasa kalau obat tetes mata. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa wal qai'u, dan muntah. Muntah yang dimaksud di sini sengaja dimuntahkan. Walaupun muntahan tadi tidak ada yang kembali ke perut, itu tetap membatalkan puasa asalkan memang sengaja dimuntahkan. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa wal jima', hubungan badan, baik yang menyetubui ataupun yang disetubui, ini sama-sama batal puasanya. Ini termasuk pelanggaran berat, sehingga orang yang puasanya batal gara-gara bersetubuh ini tidak hanya wajib mengqadha, tapi ada maratib, ada tahap-tahap diatur oleh para ulama berdasarkan sebuah hadis. Yang pertama, di samping dia harus mengqadha, dia juga harus membebaskan budak. Sekarang kita tahu perbudakan sudah ditiadakan. Kalau tidak mampu, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diganggang berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin minimal diberikan 1 mud makanan pokok atau sekitar 7 on makanan pokok. Kemudian yang membatalkan puasa yang keempat adalah wa khurujul maniyyi bi mubasyaratin bi syahwatin. Keluarnya sperma sebab persentuhan kulit dengan syahwat. Ini juga bisa membatalkan puasa. Ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi bitahrimi fil kulli. Jadi masuknya benda ke jauh ke rongga dari organ yang terbuka, muntah kemudian jima, kemudian bersetubuh tadi, kemudian keluarnya sperma. 4 ini membatalkan ketika sengaja, kemudian kehendaknya sendiri, dan tahu bahwa itu hukumnya haram. Kalau dia sengaja dan dia tidak tahu sebenarnya perbuatan keempat tadi membatalkan puasa, dia tidak tahu, maka tidak sampai membatalkan. Atau dia tahu kalau itu haram dilakukan ketika puasa, tapi dia tidak sengaja, maka itu juga tidak membatalkan. Kemudian wal jununu walau lahdhatan. Yang membatalkan puasa yang kelima adalah gila, hilangnya akal. Gila. Walau lahdhatan, walaupun sebentar, gila itu bisa membatalkan puasa. Yang keenam dan yang ketujuh, wasukru wal igma'u in ta'adda bihima walau lahdhatan. Mabuk, epilepsi atau ayan, ini kalau karena perbuatan yang melampaui batas, artinya dia memang sengaja ada usaha agar dia mabuk, agar dia epilepsi ya. Itu membatalkan puasa walaupun sebentar.
agar dia memang mabuk, memakan sesuatu atau minum sesuatu, sengaja memang tujuannya memang dia supaya mabuk. Ini walaupun sebentar mabuknya membatalkan puasa. Walaupun cuma 1 jam atau cuma berapa detik dalam siang bulan Ramadan atau siang ketika berpuasa. Tetapi apabila mabuk ini tidak disebabkan perbuatan yang melampaui batas, dia tidak ada usaha untuk mabuk, dia tiba-tiba saja dia mabuk, dia tidak tahu apa yang dimakan itu memabukkan, di situ tiba-tiba dia mabuk, maka ini tidak membatalkan puasa kecuali mabuknya sampai seluruh siang, sampai maghrib, kecuali sampai seluruh siang itu baru membatalkan puasa. Ini ketika mabuknya tidak disengaja atau bukan karena usaha untuk dirinya mabuk. Kemudian yang membatalkan puasa yang ke-8 adalah wariddatu, murtad, keluar dari Islam, wal haidu, haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan yang ke-11 adalah wal wiladatu, melahirkan. Inilah 11 perkara yang bisa membatalkan puasa, perlu kita ketahui dan perlu kita menjaga diri agar kita tetap dalam keadaan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita juga harus menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa maknawi. Ini yang saya sebutkan tadi, perkara yang membatalkan puasa secara hissi. Ini kalau kita lakukan maka puasanya batal. Tapi kita juga menjaga diri agar kita menjaga puasa kita dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara maknawi. Artinya puasanya secara hukum tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Apa saja, riba, menggunjing orang, melihat dengan syahwat, adu domba, sumpah palsu, dan kata-kata yang tidak patut itu bisa membatalkan pahala puasa. Semoga di bulan Ramadan ini puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah. Sekian apa yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dibenarkan. Yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.